Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat. Bersyukur untuk kesempatan indah kita boleh kembali mendengarkan firman Tuhan dalam renungan harian Kamis 28 April 2022. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Bersyukur untuk kesempatan yang indah yang boleh Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh memahami dengan baik firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama-sama. Biarlah kuasa Roh Kudus dapat menolong kami agar firman ini tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami. Berkatilah kami semua anak-anak-Mu, di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan Alkitab kita dari Kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi, yang tunggulnya tinggal berdiri. Pada waktu ditebang dan dari tunggul itu akan keluar tunas yang kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, tema perenungan kita pada hari ini, dipanggil untuk melayani. Saat kita dipilih, dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, tentunya bahwa kita memiliki kesadaran penuh untuk mempersiapkan diri kita dengan baik. Itu adalah keharusan bagi kita, agar pelayanan kita ini dapat berkenan kepadanya. Kesadaran seperti ini yang harusnya dimiliki sebagai orang percaya. Nabi Yesaya memulai pelayanannya dengan dasar pengenalan yang benar akan Allah. Nabi Yesaya tahu betul bahwa Allah adalah Allah yang kudus, yang tidak dapat membiarkan ketidakkudusan terjadi di mana-mana.
Hanya dengan menyadari hal ini, maka berita yang disampaikan oleh Nabi Yesaya menjadi sangat serius. Karena Allah menghukum umat yang tidak kudus. Saat mengenal kekudusan Allah, Yesaya menyadari kerapuhan dirinya. Dan bahwa ia dikuduskan oleh Allah dan dilayakkan untuk melayani Dia. Dengan mengetahui bahwa kekudusan dirinya adalah anugerah dari Allah, maka Nabi Yesaya sepenuhnya bersandar kepada kekuatan dari Allah untuk menyampaikan firman kepada umatnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai orang percaya, pelayan kita ini harus mencontoh Nabi Yesaya. Kita harus meneladani Nabi Yesaya. Kita harus sadar bahwa untuk dapat menjalankan pelayanan dengan baik, seorang pelayan tidak boleh menyenangkan umat saja. Pelayan yang baik harus memelihara persekutuan yang erat dengan Tuhan, harus menjaga kemuliaan Tuhan, karena dengan menjaga kekudusan diri dan menjaga keutuhan pemberitaan firman, maka kita dapat menenangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan, demi untuk kemuliaan namanya dan kemuliaan segenap ciptaan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk nafas yang baru, kesehatan dan kekuatan yang boleh kami alami. Dan kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menguatkan kami Tuhan, untuk betul-betul mempersiapkan diri kami untuk melayani. Melayani dengan hati yang ikhlas dan sungguh untuk kemuliaan nama-Mu, dan tidak hanya untuk menyenangkan hati manusia saja. Berdoa ya Tuhan untuk orang tua, jemaat Tuhan dimanapun, Engkau menopang memelihara mereka dalam menjalani masa tua mereka, agar mereka tetap senantiasa bersuka cita. Untuk setiap pekerjaan jemaat Tuhan, Engkau berkati, Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat mengelola setiap apa yang boleh Engkau percayakan kepada mereka. Untuk anak-anak di dalam masa pertumbuhan, pendidikan dan juga masa muda, Engkau senantiasa menyertai mereka sehingga mereka boleh bertumbuh semakin mengenal Engkau dan boleh menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik dan boleh menjalani masa muda ini sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati jemaat Tuhan yang mengalami duka cita ya Tuhan. Engkau kuatkan mereka, hiburkan mereka lewat firman-Mu, agar mereka boleh menjalani kehidupan ini dengan setia untuk menyerahkan semua pergumulan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mereka yang mengalami sakit penyakit, Tuhan Engkau berikan kekuatan dan kesabaran, agar mereka boleh melewati penyakit ini dengan senantiasa percaya kepadamu dan mereka boleh memperoleh kesembuhan. Untuk mereka yang boleh mengalami pertambahan usia, terima kasih ya Tuhan, kami bersama-sama bersyukur untuk anugerah ini. Dan untuk setiap berkat yang boleh mereka peroleh dalam bentuk apapun itu Tuhan, Engkau senantiasa peliharakan agar mereka boleh menerimanya dengan baik dan boleh mengelolanya juga dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap pergumulan kami Engkau kuatkan kami. Untuk setiap rencana kami Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami, agar ini boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi pemimpin-pemimpin kami, untuk memimpin kami dengan baik, agar bangsa ini boleh senantiasa hidup dalam persatuan yang adil dan juga mengalami damai sejahtera senantiasa. Untuk setiap kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang boleh senantiasa ada bersama-sama dengan kami untuk menyertai kami. Inilah ungkapan syukur kami. Ampunkan salah dan dosa kami yang melawan kehendak-Mu. Bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Semoga firman Tuhan boleh menguatkan kita untuk mempersiapkan diri kita. Mari kita menjalani kehidupan kita masing-masing. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.